أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Dalam bahasan sebelumnya telah dikemukakan ayat firman Allah SWT dalam surah Al-Kahfi tentang Isra, yakni perjalanan rohani yang dialami Nabi Musa alaihissalam ditemani oleh teman mudanya yaitu Nabi Isa alaihissalam. Sebab Nabi Isa ini merupakan khalifah terakhir dari Nabi Musa. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablagu majma'al bahraini aw amdiya hukba. Dan ingatlah saat ketika Musa berkata kepada temannya yang muda atau teman mudanya, aku tidak akan berhenti menempuh perjalanan ini sebelum aku sampai ke tempat pertemuan dua lautan, meskipun aku harus berkelana berabad-abad. Jadi seperti telah dijelaskan bahwa ini merupakan peristiwa Isra Nabi Musa. Yang namanya Isra, perjalanan rohani, tentu adalah tandanya apapun yang dialami itu ditafsirkan. Contohnya peristiwa Isra Nabi Muhammad SAW pun, demikian juga peristiwa Mi'raj Nabi Muhammad SAW pun dalam hadis. Ketika melihat ini, melihat itu, melihat sesuatu yang dialami oleh Nabi besar Muhammad itu selalu ditafsirkan oleh malaikat Jibril. Misalnya dalam Isra Nabi Muhammad dikatakan bahwa beliau melihat perempuan yang menghias dirinya sedemikian rupa, mengajak orang-orang untuk datang kepadanya untuk menjadi suaminya. Dikatakan oleh malaikat Jibril bahwa wanita yang berhias itu adalah dunia, kehidupan dunia. Kemudian juga Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW melihat nenek-nenek, wanita tua. Kata malaikat Jibril, artinya adalah bahwa dunia ini sudah tua. Nah, kalau peristiwa-peristiwa dalam Isra Nabi Muhammad itu memang dialami secara jasmani, kenapa harus ditafsirkan? Kenapa harus ditakwilkan? Karena dalam kenyataannya, ya wanita berhias, ya wanita pesolek. Nenek-nenek, ya memang wanita yang sudah lanjut usia. Kenapa harus ditafsirkan bahwa itu adalah dunia yang berhias, yang menipu manusia? Lalu nenek-nenek itu adalah bahwa usia dunia itu sudah tua. Jadi artinya bahwa apapun peristiwa di dalam Al-Quran maupun dalam hadis, lalu ada tafsirnya, ada takwilnya, berarti itu bukan peristiwa jasmani, tetapi peristiwa rohani yang berisi ramalan atau nubuatan yang akan terjadi. Nah, begitu juga halnya dengan Isra Nabi Musa alaihissalam, yaitu, dan ingatlah saat ketika Musa berkata kepada temannya yang muda, aku tidak akan berhenti menempuh perjalanan ini sebelum aku sampai kepada pertemuan dua lautan, meskipun harus berkelana berabad-abad lamanya. Nah, jadi makna pertemuan dua lautan di sini adalah pertemuan antara syariat Taurat yang dilanjutkan, disempurnakan dengan Injil, lalu muncullah syariat Islam yang merupakan lautan yang lebih luas, lautan yang lebih sempurna daripada lautan-lautan agama-agama syariat sebelumnya. Inilah pertemuan dua lautan. Jadi inilah makna daripada aku akan berjalan hingga sampai kepada pertemuan dua lautan, walaupun aku harus berkelana berabad-abad. Jadi jelas sekali bahwa yang berkelana berabad-abad ini bukan Nabi Musa, bukan Nabi Isa,
tetapi adalah umat daripada Nabi Musa, yaitu orang Yahudi, dan umat dari Nabi Isa, yaitu kaum Nasrani. Yang dalam kenyataannya ketika lautan agama-agama sebelumnya, dalam hal ini adalah Taurat dan Injil, telah bertemu dengan lautan Islam. Apa kenyataannya? Ketika pertemuan dua lautan itu, sebagaimana digambarkan, karena Nabi Musa tidak mengetahui bahwa telah ada pertemuan dua lautan, beliau masih berjalan sampai berikutnya. Selama-lamanya akhirnya merasa lelah, digambarkan begitu. Nah, ketika merasa lelah, lalu beliau mengatakan bahwa kita telah berabad-abad berjalan, aku lelah, marilah kita istirahat. Tolong bekal ikan kita. Apa kata teman mudanya diceritakan? Tidakkah engkau melihat bahwa ketika kita tadi beristirahat di suatu batu, karang, ikan bekal kita itu telah meloncat dengan ajaib ke laut. Tapi Musa, itulah kan tempatnya kita. Akhirnya mereka balik lagi. Nah, ini menggambarkan bahwa walaupun agama Islam, walaupun Nabi Muhammad telah datang, tetapi kedua umat Nabi Musa dan Nabi Isa itu masih saja berjalan melewati tempat tadi. Nah, inilah yang telah dimuatkan dalam kisah Isra Nabi Musa tadi. Lalu selanjutnya dikatakan Allah Ta'ala berfirman bahwa falamma balagha majma'a bainahima nasiyahu tamhuma fatakhadha sabilahu fil bahri saraba. Maka tatkala mereka berdua sampai di tempat di mana kedua lautan itu bertemu, mereka lupa akan terhadap ikan, yaitu ikan bekal mereka, dan ikan itu cepat-cepat mengambil jalan ke laut. Nah, kalau ini misalnya bekal, ikan sebagai bekal, mungkin ikannya ikan mati. Mungkin ikannya adalah karena matinya karena digoreng atau dipepes segala macam. Tapi kenyataannya ini katanya, maka tatkala mereka berdua sampai ke tempat di mana kedua lautan itu bertemu, mereka lupa terhadap ikan bekal mereka. Dan ikan itu telah cepat-cepat mengambil jalan ke laut. Bagaimana mungkin ikan yang sudah digoreng, sudah dipepes, yang sudah mati tiba-tiba meloncat? Kalau ini bukan suatu peristiwa rohani. Secara jasmani ini mustahil. Jadi ini menunjukkan bahwa ini merupakan Isra, yaitu perjalanan rohani Nabi Musa yang diiringi oleh Nabi Isa alaihissalam, yang pada hakikatnya menggambarkan sikap dari kedua kaum beliau itu, baik Yahudi maupun Nasrani. Lalu Allah Ta'ala berfirman, falamma jawaza qala li fatahu atiya qada'adana laqad laqina min safarina hada nasabah. Dan ketika mereka berdua telah melewati tempat itu, berkata ia, yakni Musa, kepada teman mudanya, bawalah makanan pagi kita, sesungguhnya kita telah merasa sedih disebabkan perjalanan kita. Kok tidak bertemu-temu dengan dua lautan itu. Padahal bukan tidak bertemu, telah kelewatan. Dan ini pula yang terjadi dalam kenyataannya. Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW telah diutus 1400 tahun yang lalu, membawa kitab suci, syariat yang terakhir dan sempurna. Sudah 14 abad, masih aja terlewati oleh orang-orang pengikut syariat sebelumnya. Inilah bagaimana hebatnya Al-Quran cerita tentang nubuatan yang terjadi di kalangan umat beragama. Arti ikan secara dalam tafsir mimpi atau dalam kasyaf berarti rumah-rumah peribadatan orang-orang yang bertakwa. Jadi arti ikan, makna ikan dalam takwil mimpi di sini dalam Ta'tirul Anam adalah berarti rumah-rumah peribadatan atau rumah-rumah peribadatan orang-orang yang bertakwa. Jadi menurut arti kata itu, ungkapan
Maka tatkala mereka berdua sampai ke tempat di mana kedua lautan itu bertemu, mereka lupa terhadap ikan mereka. Mengandung arti bahwa pada saat ketika agama Musawi dan agama Islam akan bertemu, yaitu bertemunya dua lautan, yaitu bila syariat Musawi tidak akan berlaku lagi dan digantikan dengan syariat yang lebih baru, yang lebih sempurna, yaitu syariat Islam akan mulai berlaku, maka bekal mereka, yaitu ketakwaan sejati, akan hilang lenyap. Akan hilang lenyap dari para pengikut Nabi Musa alaihissalam dan para pengikut Nabi Isa alaihissalam. Kenapa? Karena ikan itu telah loncat ke lautan yang baru. Telah loncat. Jadi jelas sekali bahwa ikan di sini bukan artinya ikan panggang, bukan ikan goreng, bukan ikan pepes. Ini adalah kasyaf. Jadi ikan itu tadi katakan lambang ketakwaan, dan selanjutnya ketakwaan sejati itu akan merupakan ciri khas pengikut syariat baru, yaitu umat Islam yang beriman kepada Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW sebagai misal Nabi Musa yang pada mulutnya Allah akan meletakkan seluruh kebenaran, atau kata Nabi Isa di dalam Injil Matius ayat 23 dikatakan bahwa diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Lalu di dalam Yohanes bab 16, 13, 14 dikatakan bahwa masih banyak hal, kata Allah Ta'ala melalui Nabi Isa, masih banyak hal yang harus kukatakan kepada kalian, yaitu kepada umat Nasrani, kepada Bani Israel. Tapi pada saat ini kalian belum mampu menanggungnya. Jadi masih banyak, belum sempurna sampai saat ini, syariat itu belum sempurna. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepada kalian. Tapi saat ini kalian belum sanggup memikulnya. Tetapi apabila roh kebenaran datang, dia akan menceritakan seluruh kebenaran kepada kalian. Nah, jadi jelaslah bahwa hamba Allah yang dicari-cari oleh Nabi Musa dan teman mudanya itu Nabi Isa dalam Isra Nabi Musa tadi, pada dasarnya cerita tentang perjalanan rohani kedua Nabi besar Allah Ta'ala itu, yang mewakili keadaan sikap kaumnya dalam kenyataannya. Bahwa ketika lautan, pertemuan dua lautan itu telah ada, mereka masih saja berjalan. 14 abad kelewat, masih juga belum menemukan hakikat dari roh kebenaran, hakikat dari Nabi yang seperti Musa. Insya Allah masalah ini kita bahas pada kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.